Ustadz, izin bertanya berkenan dengan warisan. Bolehkah kita menghibahkan seluruh harta kita kepada istri dan anak wanita kita satu-satunya, sedangkan kita memiliki saudara laki-laki? Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Bedakan ya, di masyarakat kita ini tidak bisa membedakan tiga hal. Ya, saya tidak mengatakan masyarakat kita kebanyakan ya. Kebanyakan ada sebagian orang kadang-kadang tidak bisa membedakan tiga hal ini. Pertama masalah wasiat, yang kedua masalah hibah, yang ketiga masalah wakaf. Tiga hal ini biasanya sering tertukar di lidah sebagian orang ya, di sebagian orang kadang-kadang lidahnya tertukar antar tiga hal ini. Pertama, apa itu wasiat? Wasiat itu seseorang memberikan sesuatu ya, yang dilaksanakan sesuatu tersebut setelah kematiannya. Jadi memberikan sesuatu tapi ditaklik dengan kematiannya. Misalnya saya katakan ini mobil ini punya antum kalau saya sudah meninggal. Ya, mobil ini punya antum kalau saya sudah meninggal. Ya, saya berkata masih hidup. Ini sebagian orang menganggap ini hibah, dia memberikannya kepada saya, Ustadz. Ya, tetapi kita katakan ini bukan hibah, ini namanya wasiat. Ya, karena mengaitkan hal tersebut dengan meninggalnya dia. Artinya barang tersebut jadi milik saya kalau seandainya meninggal. Kalau saya meninggal, maka ini namanya wasiat. Ini namanya wasiat. Nah, wasiat nanti dilihat ya jumlah hartanya keseluruhan total. Jika seandainya mobil itu ya kurang dari sepertiga dari hartanya ya kita kasihkan. Tapi kalau seandainya kurang lebih dari sepertiga, makanya dikeluarkan cuma sepertiganya saja. Tidak dikasihkan semuanya. Ini yang pertama, ini wasiat. Walaupun bahasanya tadi dikasihkan, ya, tetapi selama dia mengaitkan dengan kematian, maka itu disebut wasiat. Ini yang pertama. Yang kedua, hibah. Hibah itu adalah seseorang memberikan sesuatu ya kepada orang lain, yang memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya taklik ya, diikat dengan kematian seseorang ya, ataupun diikat dengan kalau dia sudah tiada dan semisalnya. Maka ini disebut dengan hibah ya, hibah ya. Maka uh, hibah ini sah ya menjadi milik seseorang ketika barangnya sudah dikasihkan. Contoh misalnya saya berkata kepada anak saya, nanti rumah ini milik kamu, rumah ini sudah Abi kasihkan ke kamu, ya. Atau saya bilang toko ini, ya toko Abi ini milik kamu, ya ini sudah punya kamu ini. Tetapi sertifikatnya sama saya, kemudian kunci tokonya sama saya, ya. Semuanya sama saya, dan saya kadang-kadang buka tokonya, menutupnya, misalnya anak saya belum. Nah, ketika saya meninggal, kita katakan toko ini bukan milik anak saya. Kenapa? Karena itu hibahnya belum sah. Hibah sah itu apa? Ketika barangnya sudah dikasihkan. Ketika saya mengatakan toko ini milik kamu, nak, ya, kemudian saya kasihkan ini loh kuncinya, ya ini kuncinya sudah punya kamu. Maka ini sudah sah hibahnya. Ya, karena dia sudah memegang barang-barangnya. Jadi sahnya hibah itu apa? Jika barang itu sudah dipegang. Ya, dan memegang suatu barang itu beda-beda. Kalau misalnya rumah ya dikosongkan rumahnya, orangnya tidak ada lagi nginep di sana, atau sertifikatnya dikasih. Ya, kalau mau sepeda motor ya sepeda motornya berpindah ke rumah orang yang dikasihkan, atau surat-suratnya di tempat orang yang dikasihkan. Maka ini sudah sah hibahnya. Tapi kalau belum, itu hanya sekedar janji, berjanji untuk memberi. Kalau berjanji untuk memberi, yang memberi ini boleh membatalkan. Yang memberi ini boleh membatalkan. Itu masalah hibah. Jadi hibah itu paling terpenting adalah berpindahnya barang tersebut ke tempat orang yang dikasihkan. Yang ketiga adalah masalah wakaf. Ya, masalah wakaf ini juga sering tertukar ya sebagian orang. Wakaf itu adalah seseorang memberikan hartanya, ya baik itu berupa tanah ataupun semisal yang bisa dimanfaatkan dalam waktu lama, ya dalam waktu yang lama, tidak habis terpakai, ya itu wakaf ya. Jadi kalau saya mewakafkan, misalnya saya wakafkan tanah, ini sah wakafnya ya karena ini di dalam waktu lama. Tapi kalau saya mewakafkan, misalnya saya wakafkan misalnya eh, barang makanan misalnya, maka ini bukan wakaf karena habis dia terpakai. Ya, ini bukan wakaf, itu ada sesuatu yang manfaatnya bisa diambil dalam waktu yang lama. Itu wakaf ya. Dan wakaf tidak harus berkaitan dengan kematian, ya tidak harus berkaitan dengan kematian. Nah, kembali tadi ke pertanyaan, ya sedikit saya agak lebarkan biar sebagian orang mungkin terbuka ya pemahamannya tentang masalah hibah,
wasiat, dan wakaf. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, jika ada seorang ayah menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, ya boleh. Silakan seseorang menghibahkan semuanya kepada anaknya, dan selama hibahnya pertama dalam waktu sehat, ya tidak dalam keadaan sakit yang menghantarkan kematiannya. Dalam keadaan sehat, maka sah hibahnya. Yang kemudian yang kedua adalah barangnya dikasihkan. Ini yang penting. Barangnya dikasihkan. Ketika dia ngasih rumah, kuncinya dikasihkan, nih loh nak, kunci dan sertifikatnya kamu pegang. Nah, ini sah hibahnya. Kalau sudah dikasihkan demikian. Ya, atau sepeda motor misalnya, dikasihkan kunci sepeda motornya, STNK-nya. Nah, ini sah hibahnya. Ini sah hibahnya. Tapi kalau sekedar mengatakan ini rumahnya untuk kamu, tapi nggak dikasihkan apa-apa, itu namanya janji. Kalau Anda mati, ya nanti jatuh ke warisan. Ya, bukan jatuhnya ke hibah semacam itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya.